Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video edukasi terkait mata kuliah filsafat hukum. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu hidup berdampingan dengan hukum, mulai dari aturan kampus, lalu lintas, hingga norma dalam masyarakat. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kalau aturan itu selalu adil? Kalau aturan bertentangan dengan hati nurani, mana yang harus kalian pilih? Itulah yang dipelajari dalam filsafat hukum seperti video berikut ini. Aduh, Dev Vali, gimana ini gue belum sempat belajar, mana bentar lagi bawa ujian lagi. Udah, tenang aja. Aku ada penjawaban. Jadi kita nanti tinggal nyetek dikit. Aman. Jangan nyontek lah. Kalau ketahuan nanti bisa kena sanksi kitanya. Udah, yang penting nilai kita bagus. Di ulangan ini nih, itu yang penting. Hei, kalian berdua yang di belakang, apa yang kalian lakuin? Simpan tuh kertas. Bisa-bisanya kalian mencontek. Mau gimana pun, nggak bisa. Mau gimana pun juga itu tidak dibenarkan dalam ujian. Ngerti kalian? Ngerti Pak ya, tapi saya nggak berniat loh Pak. Aturan tetap aturan, harus ditaati. Paham kalian? Paham Pak. Yang lain, silakan dikerjakan sesuai aturannya. Siapa? Kasihan juga sih mereka sebenarnya. Iya sih, tapi kalau melanggar juga harus dihukum. Karena kalau enggak, aturan nggak ada gunanya, Bang. Tapi kan hukum harus melihat seseorang. Masa dihukum tanpa mempertimbangkan alasannya? Jadi, menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Artinya, hukum bukan soal menghukum, tapi juga soal keadilan. Gustav Redbach menjelaskan bahwa hukum memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika hukum hanya bersikap tegas tetapi tidak adil, maka masyarakat kehilangan kepercayaan. Menurut hukum positif, aturan yang sudah dibuat tetap harus ditaati. Karena tanpa aturan yang tetap, kehidupan masyarakat akan kacau. Filsafat hukum juga membahas hubungan antara moral dan hukum. Tidak semua yang dianggap legal benar secara moral. Maka dari itu, manusia perlu menggunakan hati nurani dalam menjalankan hukum. Terkait apa yang sudah kalian lakukan tadi, saya akan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada di kampus ini. Tapi saya juga akan memberikan kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai kalian melalui tugas-tugas tambahan dari saya. Oke, jadi ulangi lagi ya. Jadi begitu teman-teman, bahwa hukum itu harus tegas namun tetap mengedepankan logika. Dari kasus sederhana tadi, kita bisa melihat bahwa filsafat hukum bukan hanya tentang teori. Filsafat hukum juga membantu kita memahami apa itu hukum, mengapa hukum itu dibuat, dan bagaimana caranya hukum itu diterapkan. Hukum yang baik bukan hanya tentang menertibkan, melainkan juga menciptakan keadilan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.